Mas Eko. Apa kabar? Waduh, gue bersyukur nih. Maaf. Ada yang lain nggak jelas? Alhamdulillah kedatangan anggota Dewan. Ya. Ini gimana kabarnya? Baik, bagus. Perjalanan tadi naik pesawat 14 jam. 14 jam? 14 jam. Jauh. Dari mana? Ya, cuman dari Bekasi sebenarnya. Cuman kan namanya anggota Dewan, ya kan, Alek. Oh, Alek. Anak legislatif biasanya panggilnya Alek. Jadi kita naik pesawat 14 kali. Muter-muter? Iya, tiap pesawat 1 jam, jadi 14 jam. Itu menghabisi berapa perjalanan dinas? Ya itu dia, maksudnya kan kita supaya ada, nanti kan kita rembes itu. Bocor bukan? Itu yang diminta ke kantor itu loh. Reimburse? Iya, itu maksudnya. Gitu. Jadi memang senang di pesawat? Waduh, bukan seneng lagi. Kenalan sama pramugari dong? Oh, pramugara kalau saya. Kelihatan kan ya, sorry, anggota Dewan memang. Kemudian hidup berubah dengan cepat begitu saya terpilih jadi Alek ini. Oh, terpilih. Anggota legislatif, iya. Terpilih, dicoblos. Ketika saya dicoblos, kok gini ya? Kok saya langsung gini? Ya ketika saya terpilih itu memang kehidupan langsung berubah. Ya tadinya saya memang... Tadinya apa? Profesinya apa sebelumnya? Maaf, apa? Profesi Anda Ya, saya memang kalau ngomong yang nggak selevel tuh suka kurang. Iya, karena aku nanya profesi. Oh, profesi. Profesi. Profesi sebelumnya saya ini jual ini. Jual cincin, Iya. batu akik. Iya. Di pinggir jalan. Enggak sih, di mana? tengah jalan. Tabrak dong. Saya pengusaha akik. Aki-aki. Akik. Akik. Iya. Dulu akik, sekarang Alek. Oh, oke. Anak legislatif. Jadi memang agak gaul sedikit. Nah, ini- Kebutuhan hidup kita banyak. Oh, karena memang buat melayani rakyat. Belum tentu. Mungkin melayani keluarga juga, kan keluarga juga rakyat. Oh, gitu. Ini mau tahu, Anda pingin mogok katanya, nggak mau kerja. Wah, iya ini. Kenapa? Sekretariat di tempat di kantor kita ini kayak nggak beres, nggak lihat apa ya kebutuhan kita sebagai Alek-Alek ini ya, anak legislatif ini. Ada maladministrasi di sana. Mall? Kan tutup. Bukan mall, Mal. Ya. Iya kan. Anda kalau bicara dengan anggota Dewan, apalagi DPRD gini, Anda harus naik sedikit. Nggak, kenapa harus ada mal? 3 bulan belum dibayar. 3 Gaji? bulan. Gaji dibayar kan? Gaji dibayar dong. Tunjangan aja lain dibayar? Dibayar dong. Yang nggak dibayar apa? Ini biaya perjalanan dinas. Perjadin. Perjadin. Perjalanan. Anda jalan-jalan Perjalanan dinas. dibayar. Oh iya dong. Karena kan memang kita memilih perjalanan dinas itu ada sebabnya. Apa kan sebabnya? yang lain kan ada perjalanan Shirathul Mustaqim. Kita nggak pilih dulu. Perjalanan haji. Perjalanan haji kita nggak pilih dulu. Nggak pilih. Iya. Perjalanan panjang nggak kita pilih dulu. Jadi perjalanan dinas saja. Iya. yang Perjalanan dipilih. dinas ini yang menghasilkan uang. Oh. Kenapa sampai nggak dibayar? Nah ini mungkin apa dikira kita nggak perlu duit? Ya, saya kurang tahu. Ini makanya kita tuntut terus. Kita menuntut hak kita. Oh. Apa Pak yang mau dilakukan kalau itu nggak cair? Kita, loh, dari sekian banyak, kita mau mogok makan takut lapar. Iya kan? Mau mogok minum takut haus. Iya. Iya kan? Mogok tidur takut ngantuk. Yang paling enak adalah mogok kerja. Nggak ngapa-ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Lo kan memang sekarang nggak kerja lagi PPKM. Loh, tapi kan sebagai seorang wakil rakyat. Hah? Kalau rakyat kan suruh di rumah kan? Iya. Kami sebagai wakilnya juga di rumah. Oh, di rumah Iya, juga. sama. Loh, wakil kan nggak dengan yang diwakili itu harus. Terus ngapain mogok lagi mau nggak kerja juga? Loh, bayangkan ketika di rumah kita mogok, itu kan sangat nyusahin ya. Udah di rumah aja mogok lagi. Double. Itu yang akan kita lakukan. Nggak, ini Gitu. sebetulnya anggota DPR apa buruh garmen sih? Ya, loh, mogok itu kan apa namanya? Sebuah sikap ketika Protes loh ya. ya protes kita. Kita punya sikap itu tadi dari sekian mogok yang kita pilih, ya disodorkan. Oh ini beberapa teman ini berkumpul. Kumpul bareng-bareng. Kita arisan Oh ya? di sebuah teman ada rumah teman yang mirip kafe, ya. Kita bicara soal mogok. Oh, di situ. Di situ. Menunya apa di kafe itu? Oh banyak. Ada juga. Oh menu apa makan? Menu makan. Ya nggak enak-enak banget sih sebenarnya. Tapi pada dasarnya ini kita putuskan bersama kita mogok kalau nggak dibayar. Kalau nggak dibayar mogok. Betul. Kita sampai mau jual cincin kita loh. Buat apa? Untuk menombokin itu tadi perjalanan dinas yang kita nggak kemana-mana ini. Nggak, ini kan lagi PPKM. Ngapain jalan-jalan? Loh, PPKM itu buat kami memang berbeda. Iya. Iya kan? Karena memang PPKM itu buat masyarakat adalah dia ikuti protokol.
di rumah saja. Di rumah saja. Tapi buat kami PPKM itu adalah Ngapain? Buat kami PPKM itu adalah Iya, apa ini? Gatel. Enggak. Itu kan PPKM nih sekarang. PPKM. Anda tetap jalan-jalan untuk dinas. Kayak PPKM buat kami adalah putar-putar kemana mau. Itu kita. Putar-putar kemana mau. Kemana mau. Terus dibayar. Iya dong. Perjalanan anggarannya sudah ada. Satu putaran berapa? Satu putaran itu 45 menit, Mas. Kalau ini kok main bola ya? Iya. Enggak. Jadi kita perlu anggaran itu yang sudah dianggarkan pada tahun anggaran untuk dianggarkan kepada kita sebagai Dewan Penganggar. Jangan-jangan Anda main anggar. Betul sih, sebenarnya kita main anggar. Maksudnya anggarannya sudah ada. Udah ada anggarannya? Kalau sudah ada kan tinggal ngeluarin. Masa susah sih ngeluarin aja? Iya. Tapi aku lihat sekarang ya, saya lihat sekarang anggota DPR tuh modis-modis loh. Ini pakaiannya nih. Loh. Ini apa mereknya? Ini LV. Iya, jadi ketika kita ajukan, waktu ini sempat salah loh. Kita ajukan bahwa baju kita harus LV ya. Harus LV, Louis Vuitton. LV Sukesi waktu itu. Jadi kita didandanin kayak ini Umi LV. Oh, terus akhirnya gimana? Ya kita protes dong. Maksudnya itu Louis Vuitton. Coba kamu. Iya, Louis Vuitton. Iya. Louis Vuitton. Sempat salah lagi. Salah. Seragamnya Louis Pongoh waktu itu. Jadi main bulu tangkis. Salah lagi. Oh, yang dokter Louis? Itu juga kesalahan yang ketiga. Kesalahan ketiga, pakai seragam dokter. Nah, baru kemudian yang keempat ini Louis Vuitton. Louis Vuitton. Gitu. Tapi sebenarnya sebelumnya salah ya, antara Louis Vuitton dengan Mali Tong Tong. Itu agak itu buat bikin apa? Bikin apa? Baju. Baju kan loh, ini loh lihat loh. Baju. Ini Louis Vuitton. Ini Louis Vuitton yang luar. Yang luar Louis Vuitton. Louis Vuitton. Yang dalam? Yang lu mau nggak? Yang dalamnya. Jadi nawarin. Ya jadi memang harus dandy. Tahu dandy kan? Dandy Laksono. Bukan. Maksud dandy itu sebagai seorang wakil rakyat harus tampilannya rapi, bermerek gitu. Rambut juga diatur sedemikian rupa. Ini 4 jam loh. 4 jam? 4 jam. Disasak? Enggak, ini masang. Ini botak saya sebenarnya. Ini masang rambutnya 4 jam. Saya nggak mau kalau di depan kamera, apalagi wawancara yang terhormat ini, dilihat oleh rakyat, saya terlihat kumal. Oh, nggak mau. Jadi harus tampilnya harus rapi, wangi. Soal kerjaan belakangan, tapi terlihat kan tampil menjelang tahun politik. Oh iya. Saya kan mau terpilih kembali. Ada anggaran buat sulam alis atau ada? Oh ada. Kita bukan cuma sulam alis ya, kita ada sulam dosa juga. Kalau dosanya kebanyakan disulam. Gitu. Itu ada juga. Saya pernah juga, ini kan saya juga bertindak sebagai jubir. Oh, ada jubir DPRD seluruh Indonesia ini? Enggak sih, saya cuma di daerah-daerah hitam aja. Daerah hitam. Nah, kalau gini, kan sekarang seragamnya Louis Vuitton, kok belinya meteran itu loh? Loh iya, karena memang kita ini kan... Louis Vuitton yang curah maksudnya? Oh iya, kiloan malah. Pokoknya Louis Vuitton, malah tulisannya juga salah. Louis Vuitton pakai P. Pakai P? Ya karena ini untuk yang di daerah Jawa Barat kan nggak bisa V. Oh, jahitnya di Bandung. Iya, tuh nggak bisa orang sana bilang F. Harusnya pakai P. Maka Louis Vuitton. Gitu. Ini kita memintanya kiloan kainnya. Jadi mirip sama kain sablonan lah. Jahitnya gimana? Duh, jahit. Tailor di pinggir jalan biasa, bukan? Waduh, anggota dewan kok di pinggir jalan? Di pinggir mana? Waduh, ya kita di pinggir jurang. Inilah performa seorang anggota DPRD. Kita ini kesannya daerah ya, makanya kalau kita nggak tampil lebih keren daripada anggota-anggota dewan yang di mana Senayan itu, kita gengsi dong. Anggota gitu. DPRD di Perancis aja nggak pakai Louis Vuitton? Nggak pakai di sana, padahal tinggal ngambil sebelahnya kan. Boleh minum nggak? Minum. Nggak ada yang lain ini kayak gini. Sekali lagi ya. Sekarang kita aja nih nggak mau kalau handphonenya yang biasa. Handphonenya harus luar biasa? Luar biasa. Handphone apa? Handphonenya transparan. Nggak ngeliat kan? Nggak ngeliat kan? Nggak ada kan? Emang belum dipasang. Inilah anggota DPRD, nggak bisa. Pokoknya harus yang berkelas gitu ya? 5 tahun ini harus sangat bermanfaat buat kita. 5 tahun. Itu mungkin karena dulu modalnya gede kali ya buat jadi calon. Saya tuh sampai jual kakak saya loh. Kakaknya dijual? Saya jual, iya. Kakak yang itu kartu keluarga?
Abang maksudnya. Oh, abang. saya jual. Abang dijual kemana? Oh ya kemarin tetangga sebelah merluin untuk gali sumur kita jual. Untuk modal nyalek. Oh, akhirnya sekarang udah ditebus. Oh sudah, saya sudah tebus. Baru separuh. dia setengah hari dia gali sumur tetap. Karena baru separuh. Nembusnya baru separuh. Makanya saya nuntut ya tadi uang perjalanan dinas. Uang perjalanan dinas. Iya. Ini kalau kayak di Probolinggo kemarin. Itu kita sampai ini loh mengendorse seorang penyanyi untuk menyuarakan biaya perjalanan dinas ini. Siapa yang Ebit GAD. Apa? Perjalanan ini itu sebenarnya adalah perjalanan dinas. Tem song kita. Oh, betapa sangat menyedihkan. Nah kan kita karena nggak dapet. Dananya belum turun, jadi belum sedih. Turun. Sering perjalanan dinas yuk kita rencananya itu kita kan juga ada kunker. Kunker, oh. Kunjungan kerja. Bukan. Apa? Ini ke tempat ke kuburan itu seperti dicontohkan Pak Anies, kunjungan keramat. Kunjungan keramat. Kunjungan keramat. Oh, berarti tempat-tempat yang agak magic gitu ya, agak kunker. Serem gitu. Iya, kan di Probolinggo ke Malang. Itu juga Malang tahu kan? Malang. Itu yang misteri penari, desa penari itu kan di daerah Malang. Oh, daerah Malang sekali. Maka kita juga kunker. Oh, serem ya? Kunjungan keramas. Serem. Enggak serem. Lucu harusnya ini. Maka saya juga kunker, kunjungan keramas. Keramas? Iya. Jadi minta dana anggaran sampo? Enggak, pokoknya kalau kita kunjungan ke daerah itu pasti ujungnya keramas. Oh, memang karena sering ke salon ya, suka ke salon ya. Iya. Facial juga. Oh itu teman saya dari Jawa Barat, Faisal kan? Facial, itu loh muka lu dibersihin. Oh iya, facial. Facial, Saya kira panggil teman saya. Faisal maksudnya. Nih, jadi kalau kan ada kunker di Deli Serdang itu bener tuh kunker palsu. Jadi pura-pura kunker, minta anggaran tapi nggak kemana-mana. Itu. Karena yang datang itu bukan anggota dewan. Oh, kebalik. Bukan. Apa? Kunker, kunjungan kera. Jadi waktu itu anggota dewan ini mengerahkan kera-kera untuk kunjungan ke sebuah kebun. Oh. Kan namanya kunker juga. Anggarannya diminta. Gitu. Itu jadi pasti kera-kera dari kebun sawit tuh ya, dari Serdang kan? Iya, sudah kita latih itu. Keranya pinter-pinter. Oh, lebih pinter keranya daripada anggota dewannya. Ya itu makanya ada kunker palsu kan itu. Kunker palsu, wah iya. itu luar biasa itu. Karena kita tadinya membuat misalnya hidung palsu dan sebagainya susah, udah kunker palsu aja gitu. Oh, kunker palsu. Sekarang lagi disidikili ya. Ya polisi sudah menyelidiki itu keranya gimana atau kunkernya gimana gitu. Keranya harus ditangkap itu, nggak bener itu. Bukan kami loh yang salah. Keranya. Kunker. Luar biasa. Bener-bener keranya itu keranya masyarakat sekitar juga. Setelah diselidiki kemudian kita majukan kunker kedua. Kunker kedua, ini kunkernya apa nih? Kunjungan kertas. Jadi kertasnya aja yang berkunjung. Dikirim kayak surat. Iya. Kayak pakai perangko gitu. Ditandatangani setelah itu, nah, bisa kita rembes. Rembes lagi. Perjalanan dinas lagi. Ini lama-lama bocor nih. Rembes dulu. Itulah kami dari anggota Dewan Daerah ini memang kita harus kreatif. Tapi memang tuh daerah-daerah sana ya di Sumut. Kan daerah Sumut itu Sumut hitam, Sumut rangrang gitu kan? Semut. Sumatera Utara. Sumatera Utara. Ada apa? Iya kan teman Anda itu yang anggota PKS lagi dituntut loh gara-gara pelecehan. Oh, kasus pelecehan. Kasus asusila. Nah, tadinya ngomong susila itu agak nyerempet ya. Ini gini, Mas Eko ya. Iya. Jadi masalah asusila ini tadinya tuh pilihan buat kita semua. Pilihan. Jadi kalau mau kunker dikasih kayak semacam form. Bukan, tadinya kan bukan asusila, tapi asu semua. Asu semua? Tapi kita kan nggak ada yang mau, cuma beberapa aja. Yang mau asu itu? Yang mau asu, akhirnya cuma satu, maka asusila. Asunya bersila. Oh. Lalu kemudian juga ada, ingat nggak? Apa? Video 41 detik. Video 41? 41 detik. Itu lebih dari 19 loh? Loh lebih, ini mohon maaf ya, off the record ya. Kenapa 41 detik? Iya, karena ini kan terdiri dari 41 anggota dewan. Ya, jadi per dewan 1 detik tadinya. Cepat banget. Ya lumayan lah ya, nyenggol. Ketika dikumpulin, maka 41 detik. Itu juga lagi diselidiki loh. Ya, videonya beredar. Wah, itu video apa? Video ini, how to. Semacam tutorial? Tutorial. Oh. Itu kan copy paste dari kakek Sugiono. Itu menarik banget, memberikan edukasi pada masyarakat. Loh, hal itu kan disukai oleh rakyat dan kami wakilnya. Oh iya. Wakil rakyat. Itu khusus buat ABG atau yang sudah senior? Kayaknya udah yang kira-kira 2 bulan lagi mau menopause ya kan.
Iya, jadi memang seks, kemudian kemewahan duniawi itu menjadi semacam bonus buat anggota DPR. Anggota DPR yang nggak tabah-tabah seperti kami ini. Ya, ini kan yang baik banyak. Yang baik banyak, anggota DPRD. Anggota DPRD yang baik banyak. Terus tapi yang hancur lebih banyak. Yang hancur lebih banyak. Yang hancur lebih banyak. Ya makanya kan sekarang kayak Pak Jokowi itu sebel di daerah-daerah ketika misalnya udah bansos turun terhambat di daerah. Nah, itu seperti durian runtuh. Ketika ada apa? Bansos. Durian runtuh. Iya. Waktu itu kami lihat Menteri Sosialnya, nah ya kan, yang sekarang dikandang ngaco kan. Iya. Nah, kami ada inspirasi di situ. Dapat inspirasi. Wah, luar biasa, itu inspirasinya bagus banget. Bukan bagus dong, itu hancur. Inilah kita modif sedemikian rupa sehingga jadi bancakan di beberapa daerah itu. Oh, jadi bukan bansos, ganti nama jadi bancakan. Iya, bansos bantuan sosial. Iya, kalau ini kan bancakan. Ya. Bantuan calon-calon kerak neraka jahanam. Jadi dapat aja lu. Baru ini Mas. Baru Mas. Ya harus cepet mikirnya Mas. Jadi kontrak TV Mas. Nah, gua menarik nih ya, kalau seandainya anggota DPR. Sebentar ada telepon masuk. Ya. Belum. Saya harus proaktif Mas. Kan sebentar lagi kan ini mau pemilihan nih ya, 2024. Kami nggak khawatir. Bahkan terpilih lagi. Peluru banyak. Oh, memang nyiapin peluru. Wah, itu kita malah lebih-lebih di belakang itu. Peluru lebih? Peluru. Peluru apa? Buat nembak Mas. Beneran ini bukan. Artinya kita juga deg-degan Mas kalau sampai tercium oleh aparat. Oh, kalau tercium. Perilaku tadi itu ya. Jadi gimana? Mulai dari asusila. Ya, 41 menit. Iya. Kemudian bansos. Iya. Kemudian juga ada teman yang kunker palsu. Kemarin malah ada lagi tuh yang ketangkep narkoba. Waduh. 5 orang anggota DPRD, 7 orang pasangannya cewek. Itu kok lebih 2 ya? Karena ada satu yang mintanya 2 itu. Itulah kalau saya nggak diajak tuh begitu loh. Oh, kalau kamu diajak? Ya lebih parah sebenarnya. Ya ini kan apa ya, semacam fenomena. Ada namanya post power syndrome. Bukan. Salah. Apa? Post power apa namanya? Bukan sindrom itu kan sindrom kekuasaan. Ini bukan sindrom kekuasaan. Oh, apa? Itu sindrom keterkenalan. Oh, jadi kepengen populer dengan cara yang tidak benar tapi. Jalan tidak benar. Iya, itu kayak niru mungkin inspirasinya dari AA ya. Ya, semacam itu. AA kan punya posisi dan sebagainya. Bekas penasehat presiden atau staf ahli presiden kan. Orang dekat. Ya kan. Itu inspirasi kami. Oh. Inspirasi kami. AA ini, sorry, Andi Arief atau bukan? Mirip. Tapi bukan. Cuman mirip aja. Cuma mirip, tapi bergerigi juga ya? Sangat. Apanya yang bergerigi dia sebetulnya? Yang bergerigi itu adalah wajahnya, pola pikirnya. Mas. Izin.